Ya, saya sudah sampai di Sanggar Genja Harum. Sanggar yang didirikan oleh Pak Iwan. Nah, Pak Iwan ini sebetulnya nama aslinya adalah Setiawan Subekti. Nah, beliau dipanggil atau terkenal dengan sebutan Pak Iwan. Nah, menarik ini Sanggar Genja Harum ini, namanya Genja Harum. Nah, saya kira orang Banyuwangi sudah tidak asing dengan istilah Genja Harum. Genja Harum itu kalau di Banyuwangi adalah nama sebuah varietas padi. Padi yang sangat tersohor di masa lalu, dan padi itu membuat Banyuwangi yang dulu namanya Blambangan itu sangat terkenal, ya. Jadi Genja Harum ini. Nah, Genja Harum ini lalu oleh Pak Iwan, nama yang sudah populer Genja Harum ini lalu diabadikan sebagai sebuah nama sanggar. Nah, sanggarnya Sanggar Genja Harum. Nah ini asli, ya. Ini asli Banyuwangi. Ini namanya lesung, otek. Jadi orang Banyuwangi, orang Using dulu itu terbiasa dia memainkan musik untuk merontokkan bulir padi ini dengan menggunakan lesung. Ini kan, dengan menggunakan lesung. Nah, karena bulir padi ini kuat, bulir padinya sangat kuat, sehingga untuk merontokkannya dia harus pakai lesung. Nah, sekarang karena ini sudah jarang, maka lesungnya ini diabadikan sebagai sebuah musik otek. Nah, sehingga pada masa-masa tertentu, pada event-event tertentu di sanggar ini itu dimainkan musik otek oleh generasi tua, ya, mbok-mbok masyarakat yang kira-kira usianya sekarang ya sudah di atas 60-an lah, kira-kira begitu, memainkan musik. Perempuan tuh, ibu-ibu itu, mbok-mbok itu, nah namanya musik otek. Nah, ini luar biasa. Tapi jangan salah, ya, jangan salah. Hari ini nanti saya akan bertamu ke tempatnya Pak Iwan, tapi tidak bicara soal Genja Harum, bicara soal kopi. Nah, tentu nanti saya yakin nanti Pak Iwan pasti akan menyuguhkan saya kopi sambil kita bicara kopi, sambil menikmati kopinya, produknya Pak Iwan. Itu kalau kita googling begitu ya, itu bisa dibeli di marketplace, di Shopee, di Tokopedia. Itu namanya Kopai Osing. Mari kita ke tempat ruangan yang biasa dipakai Pak Iwan untuk ngobrol-ngobrol. Mari. Iya, sekarang saya ada di rumahnya Pak Iwan. Nah, di samping saya ini adalah Pak Iwan. Tadi saya sudah sampaikan bahwa di tempat ini, di Sanggar Genja Harum, saya tidak akan berdiskusi, berbincang-bincang dengan Pak Iwan soal varietas padi. Tapi saya akan mengajak Pak Iwan berdiskusi, berbincang-bincang soal kopi. Nah, seperti yang ada di depan saya ini. Ini adalah biji-biji kopi. Kemudian ini adalah
kopi yang sudah siap untuk dicicip, ya, diminum. Luar biasa sekali. Nah, pemirsa, Banyuwangi itu sangat terkenal dengan produk kopi. Tapi terus terang saja, kalau saya pergi-pergi, itu yang dikenal memang bukan kopi Banyuwangi, kopi Jawa. Java Coffee. Yang dikenal oleh masyarakat di luar sana itu adalah bukan kopi Banyuwangi, padahal Banyuwangi itu sangat terkenal. Ada cerita yang bisa disampaikan, Pak Iwan? Kok yang terkenal justru kopi Jawa, bukan kopi Banyuwangi, padahal Banyuwangi ini sangat terkenal kopinya. Kira-kira sebab musababnya kok yang dikenal oleh masyarakat luar itu adalah kopi Jawa. Ya, Pak. Dan ini sampai saat ini memang hampir di belahan dunia semua yang dikenal adalah Java Coffee. Bukan Banyuwangi Coffee. Bukan Banyuwangi Coffee. Padahal Banyuwangi merupakan salah satu kabupaten yang abad ke-17 itu banyak kebun yang didirikan oleh Belanda. Sampai hari ini pun kebun itu masih produktif. Ada 20 kebun. Di Banyuwangi 20-an lebih. 20-an kebun di Banyuwangi. Yang 12 ini dikelola oleh BUMN, PTP, sehingga PTP 12. Dan sisanya oleh swasta. Dan ini bisa dibuktikan dengan pemberian nama. Ada kebun yang bernama Glenmore. Keren loh, Pak, nama Glenmore. Ya. Glenmore ini pemberian Belanda nih ya? Iya. Dan Glenmore itu dari bahasa Skotlandia. Ada Glen Nevis, ada Glenfalloch. Dalam catatan sejarah itu abad ke-17 itu Belanda sudah masuk ke Indonesia, dan kopi pertama kali yang ada itu di daerah Kalibaru? Ya, di Banyuwangi, di daerah sekitaran Banjarsari gitu, Pak. Oh, ya. Itu menurut catatan sejarah itu ada. Jadi tanaman pertama itu ada di sana. Maaf, saya sedikit lupa itu. Padahal itu daerah saya itu. Tapi kok terus kopi Jawa yang paling banyak dikenal? Pada zaman itu, kalau yang dipopulerkan Banyuwangi ini di mana? Belanda berpikirnya seperti itu. Banyuwangi kota kecil yang pada waktu itu belum dikenal. Tapi kalau Java atau Jawa lebih mudah dikenal. Karena selain itu juga, kalau menyebut kopi Banyuwangi hanya satu spot, satu titik. Tapi kalau Jawa bisa ini luas ya. Lebih luas. Kira-kira. Karena di Jawa memang di samping Banyuwangi juga di beberapa daerah lain itu juga banyak perkebunan kopi ya. Iya, sekarang kalau kita sebut Jawa Timur saja, Pak. Ya. Itu ada banyak daerah penghasil kopi. Banyuwangi, Jember, Malang, Blitar, Bondowoso. Iya. Nah, jadi lebih aman, saya pikir Belanda menyebut Java. Itu arealnya lebih luas daripada kalau menyebut satu kota saja Banyuwangi. Kira-kira seperti itu. Lalu, adakah satu karakter cita rasa yang sangat spesial tentang kopi Banyuwangi itu, Pak Iwan? Itu sangat jelas sekali, Pak. Dan sekarang ini sudah mulai terbukti. Ya. Kalau dulu kan orang tidak pernah membedakan mana kopi yang baik dan tidak, karena selalu disangrai dengan sangrai hitam. Kalau sudah hitam, apapun kualitas kopi pahit, itu pasti pahit. Ya. Tapi Banyuwangi ini punya karakter khas cita rasa yang beda dengan daerah yang lain. Dengan kopi yang sama ya, Pak. Karakter kopi yang sama seperti Robusta. Banyuwangi yang paling banyak apa, Pak Iwan? Robusta. Indonesia semua yang paling banyak Robusta. Nah, Robusta kita kenapa beda dengan daerah yang lain? Ini salah satu juga promosi kopi Banyuwangi. Hampir seluruh perkebunan Banyuwangi ini menghadapnya ke timur. Nah, timur. Menatap matahari ya? Ya. Sampai ada Sunrise of Java. Sehingga hampir semua kebun yang ada di Banyuwangi ini menghadap ke timur, dia akan mendapatkan sinar matahari yang pertama. Selain itu, timur kita adalah laut. Kalau angin laut, itu selalu akan membawa uap
air yang mengandung garam. Ini yang tidak diperhatikan orang. Oh, berarti ada aspek apa istilahnya, aspek lokasi ya, geografis tumbuhnya kopi tadi di Banyuwangi membuat ini lebih spesifik dibanding daerah lain tadi itu ya. Angin, jadi selain menghadap ke timur, kemudian juga angin laut ya, yang itu membawa uap garam, dan ini membuat kopi yang tumbuh di sekitar Banyuwangi itu menjadi sangat lain dibanding dengan yang tumbuh di daerah lain. Ya, ini baru cerita kopi, Pak. Betul. Termasuk juga buah-buahan juga akan mendapatkan hal yang sama. Kita terkenal ada beberapa buah manggis, kita ada juga beberapa sekarang lagi populer buah naga, dan sebetulnya Banyuwangi ini sudah dari dulu terkenal semangka loh, Pak. Iya. Semangka Bajulmati, Bapak ingat dulu? Itu terkenal sekali. Kalau nggak salah juga termasuk pisang ya sebetulnya ya. Pisang, ya. Sebaliknya, tadi saya cerita di timur. Sebaliknya di barat kita adalah Kawaijen. Kalau angin darat, ini dia akan membawa gas belerang loh, Pak. Uap belerang loh, Pak. Itu juga berpengaruh terhadap... Berpengaruh. Oh. Satu lagi, kita tahu kopi Robusta, hampir semua kebun kita ini adalah tanah vulkanis. Tanah yang di lereng Gunung Ijen. Ini yang membedakan. Sampai beberapa waktu yang lalu kita membuat IG, indikasi geografis tentang kopi Banyuwangi. IG itu adalah nanti seperti hak paten kita, Pak ya. Nah, ini beda dengan daerah yang lain. Saya bilang karakter cerita rasa kopinya beda dengan daerah-daerah yang lain yang dengan kopi yang sama, Robusta. Sama-sama Robusta ya. Nah, sebaliknya di barat kita itu kopi Arabica. Di balik kita Bondowoso itu Arabica. Nah, kenapa? Di timur kita ini Banyuwangi curah hujannya lebih tinggi daripada yang barat. Karena kan angin laut, Pak. Angin laut, awan ini membawa uap air, begitu sampai di dataran tinggi dia jadi hujan. Begitu ke baratnya kebalik itu kering sekali. Kering, ya. Bapak bisa lihat di daerah balik kita Kawaijen itu di sini basah, di sana kering. Kering ya. Nah, kalau yang di daerah Bondowoso justru Arabica ya? Dia banyak Arabica. Maaf Pak Iwan, saya dengar bahwa konsumsi kopi dunia itu sebetulnya lebih banyak Arabicanya. Tapi Indonesia itu penghasil kopi yang lebih banyak Robustanya. Ini adakah yang salah? Atau nggak perlu dicari yang salah ini, Pak Iwan? Sebetulnya tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah ya. Tadi saya sampaikan bahwa pertama kali kopi masuk Indonesia abad 17 itu adalah Arabica. Arabica yang pada waktu itu ditanam dari dataran rendah sampai dataran tinggi. Ya, rupanya berjalannya waktu yang di dataran menengah sampai dataran rendah itu banyak terserang penyakit sampai hari ini, Pak. Nah, akhirnya abad ini catatan sejarah, Pak ya. Abad 19 atau tahun 1900 Belanda membawa masuk kopi Robusta. Itu yang disinyalir dari daerah Afrika juga, daerah Kongo itu yang dibawa ke sini Robusta untuk mengantisipasi serangan penyakit terhadap kopi Arabica. Oh iya. Nah, rupanya kopi Robusta ini lebih mudah penanamannya, lebih tahan penyakit dibandingkan dengan Arabica. Nah, sampai sekarang lah Indonesia ini sebagai negara penghasil kopi Robusta. Penghasil kopi pertama adalah Brasil. Itu hampir 95% adalah Arabica. Kedua itu Vietnam. Vietnam itu juga Robusta, tapi dia sudah pelan-pelan mulai berubah untuk ke Arabica. Padahal Vietnam ini 97, 98, 99 pernah datang ke Banyuwangi belajar kopi Robusta. Ya. Dan dia sempat menduduki ranking 2 dunia karena produktivitas per satuan hektarnya itu luar biasa, Pak. 2-3 ton. Karena apa? Karena waktu itu adalah tanaman-tanaman kopi muda, tanaman yang produktif sekali. Karena dia baru tanam kan? Iya. Tapi terakhir juga setelah 20 tahun rupanya juga sudah mulai turun produksinya. Nah, Banyuwangi sendiri
hampir semua kebun ini datarannya jarang ada yang di atas 1000. Ya, dataran rendah. Dataran rendah, jadi akhirnya cocok untuk Robusta. Contoh lagi tadi saya bilang di Kalibaru dan di Glenmore, itu hampir semua kopi Robusta. Kira-kira itu Pak. Ya, baik Pak Iwan. Nah, saya juga punya catatan yang menurut saya ini perlu saya konfirmasi kepada Pak Iwan sebagai orang yang selama ini menggeluti soal perkopian. Nah, kalau kita di tempat kita ini kan di samping Arabica kan yang paling banyak ini Robusta nih. Nah, sebetulnya kalau dari sisi ekonomis itu di antara keduanya itu seperti apa sih Pak Iwan? Ya, kalau kita cerita sisi ekonomis, harga kopi Arabica itu 2 kali lipat dari harga Robusta. Ya. Dan tadi sempat disampaikan oleh Prof bahwa konsumsi dunia itu 90% Arabica. Robusta ini hanya digunakan untuk blending atau campuran saja. Oh ya. Tapi tetap ada, tapi tidak sebanyak Arabica. Dan Arabica ini kalau saya agak jauh lagi, dia punya kandungan kafein yang lebih rendah daripada Robusta. Dan Arabica ini kopinya punya cita rasa yang lebih kompleks daripada Robusta. Jadi kalau di Arabica ini kita bisa mendapatkan rasa acidnya. Iya. Ya. Kalau Robusta dominan bitter dan gurih. Kalau Arabica ini nikmat. Sebetulnya gitu Pak. Berarti memang pekebun kopi kita harus betul-betul mempertahankan itu ya. Langkah pertama dia memang harus memetik buah yang sudah matang tadi itu ya. Ya, ini sudah hampir semua pekebun kopi sudah paham kan ya. Petik merah. Karena mereka selalu beralasan, saya petik hijau, saya petik kuning atau saya petik merah, saya mendapatkan harga yang sama. Untuk apa saya harus tunggu merah? Ini tempo dulu Pak. Tempo dulu ya. Tapi sekarang saya sampaikan, kalau kamu petik merah, kamu akan mendapatkan harga yang premium, harga yang lebih baik daripada waktu petik merah. Apalagi kalau yang grade 1, karena kalau petik merah itu bijinya lebih padat dan warna green bean-nya itu lebih bagus daripada yang kuning. Ya. Nah, setelah mereka paham dan juga setelah mereka mencoba sangrai sendiri, memang cita rasa yang kuning dan yang merah itu beda. Yang merah akan lebih wangi, lebih harum, dan kopinya lebih nikmat. Baik Pak Iwan. Jadi kalau itu tadi adalah dari sisi cara petik. Nah, adakah pada saat proses sangrai ini juga akan menentukan kualitas ininya? Ya. Mungkin apa istilahnya itu, tingkat panasnya api dan yang lain-lain. Benar. Jadi kalau saya pilah ya, jadi selalu disampaikan 60% kualitas kopi ini ditentukan dari varietas yang kita tanam, dari kondisi tanah, dari proses pemetikan tadi sampai proses pengolahan dan proses pengeringan. Berarti di hulunya. Betul, itu 60%. 60% ya di hulunya ya. Sebaliknya yang ditanyakan Prof untuk roasting atau sangrai itu 30%. Sisanya 10% ini dari penyajiannya, penyeduhannya. 10%. Tapi 10% cara menyeduhnya berarti Pak Iwan ya. Ada cara menyeduhnya supaya hasilnya juga mantap. 10% ini bisa merusak yang 90 loh Pak. Iya nggak Pak? Iya. Contohnya sekarang ibu di rumah, bahan baku yang baru, yang kelas 1, begitu masaknya nggak jelas, ya rasanya juga nggak jelas. Wah, ini harus banyak diketahui nih. Nah, gimana ini juga cara menyeduh kopi yang benar nih. Ya, nanti kita akan sampaikan bagaimana cara menyeduh kopi yang benar. Jadi
Jadi pertanyaannya Prof, 60% saya katakan ini dipengaruhi proses di kebun. Proses pengeringan pun juga itu akan mempengaruhi cita rasa kopi. Kopi yang sama, proses pengeringannya berbeda, akan didapatkan cita rasa yang berbeda. Sekarang kembali lagi pertanyaan tadi untuk roasting. Roasting yang ada di sini ini standarnya medium. Jadi medium ini banyak dilakukan sekarang, sehingga kita masih mendapatkan cita rasa kopi yang baik dan benar. Karena kalau sudah hitam, tempo dulu, kopi itu hitam dan pahit. Kalau tidak hitam, tidak pahit, bukan kopi. Saya bilang, ada satu kalimat saya yang saya katakan bahwa kopi sekarang sudah tidak hitam dan pahit, tapi kopi itu nikmat. Nah, ini yang penting. Nah, untuk meroasting kopi ini tidak harus menggunakan mesin. Saya menyampaikan kepada teman-teman menggunakan tanah liat tradisional 20 menit harus matang, dan saudara-saudara saya di kemudian sudah bisa hidup dari meroasting kopi. Padahal kalau dulu mereka meroasting kopi bukan cuma hitam loh. Iya. Kopi di dalam wajannya sampai murup loh. Murup, iya, betul. Saya juga melihat di desa-desa itu kalau pas di roasting itu di atasnya kopi tadi itu api juga ini bisa sampai seperti itu. Nah, sekarang dengan proses medium ini kita akan mendapatkan cita rasa kopi yang benar. Dan itu cuma butuh waktu maksimal 20 menit. Perlu nggak ini Pak Iwan? Jadi kalau itu kan sebetulnya sudah bisa diteknologikan. Jadi cara merostingnya dengan menggunakan alat dan seterusnya, sehingga mungkin ada standarisasi yang lebih pasti. Ada jelas sekali. Apalagi sekarang dengan menggunakan mesin-mesin roaster yang modern, itu jelas. Kita bisa main powernya api, temperaturnya kita bisa setting. Itu bisa, karena itu juga akan mempengaruhi cita rasa kopi. Itu benar, Prof. Jadi seperti yang sekarang, sedikit ya cerita. Dari green bean, itu ada proses. Namanya, kalau di istilah kopi, dehidrasi. Karena biji kopi yang masuk, itu kadar airnya masih tinggi, rata-rata 12%. Bagaimana dalam proses roasting ini kita menurunkan kadar airnya dulu. Ya, itu namanya proses pengeringan atau dehidrasi. Setelah kadar airnya 4%, itu ada proses di istilah kopi yellowing atau warnanya mulai kuning. Ini kira-kira mulai dari menit ke-4 sampai menit ke-6 kalau di mesin, Pak, ya. Di mesin, ya. Setelah menit ke-6, selanjutnya ini adalah proses mulai pembentukan beberapa enzim yang ada di dalam kopi. Kopi kalau mentah itu cuma ratusan enzim, tapi begitu dia mulai matang, itu dibentuk berbagai macam senyawa yang ada di dalam kopi itu terbentuk setelah dia mulai matang tadi itu ya. Demikian juga. Jadi kalau saya gambarkan grafik kualitas kopi dari titik 0, dia akan naik. Nah, kita akan mencari titik optimalnya nih. Tapi begitu ini sudah mencapai ini, kita teruskan kualitas kopinya turun. Nah, bagaimana kita mencari titik ini? Kira-kira seperti itu, Prof. Itu secara teknologi sebetulnya bisa diformulakan itu ya, Pak Iwan, ya? Bisa ya. Apalagi menggunakan roaster yang modern, kita dapat membuat satu resep dan kita bisa gunakan dengan otomatis atau autopilot supaya kita mendapatkan cita rasa kopi yang konsisten. Karena kalau dengan roasting ini kan tergantung mood. Sama saja lah kita masak sendiri kalau lagi good mood, hatinya enak ya. Nah, tapi kalau ini kopi kan rasanya kan berubah terus, tidak konsisten, yang minum bagaimana? Iya, betul. Karena setiap karakter kopi berbeda. Contoh, kopi yang dari tempat saya yang panen tahun ini, tahun lalu, tahun depan saya tidak menjamin sama. Karena dalam proses pengeringan yang seminggu kering sama yang 2 minggu kering beda. Ya. Kira-kira itu, Prof. Baik, Pak Iwan. Penikmat kopi, menurut dugaan atau estimasi Pak Iwan, itu akan di dunia, termasuk di Indonesia. Ini kalau saya lihat gaya hidup masyarakat sekarang, kopi ini udah mau menggeser istilahnya kebiasaan minum teh atau yang lain-lain. Jadi masyarakat mulai di banyak kota-kota itu juga kafe-kafe ya, penjual kopi ini udah. Jadi anak-anak muda-muda termasuk laki-laki perempuan ini udah banyak yang menyukai kopi.
ini apa memang ada tren gaya hidup bahwa minum kopi ini sudah menjadi bagian dari gaya hidup global? Ini pertanyaan yang luar biasa dan memang ini terjadi di seluruh dunia. Seluruh dunia. Jadi saya cerita dari lingkup kita sendiri, Pak ya. Ya. Sebetulnya penikmat kopi dari hasil penelitian yang paling banyak itu adalah ibu-ibu, bukan bapak-bapak. Tapi tidak pernah ada ibu-ibu yang nongkrong di warung. Nggak ada. Tapi sekarang dengan adanya kafe, Bapak bisa lihat 60% yang nongkrong di kafe adalah ibu-ibu. Sekarang kalau arisannya di kafe, Pak. Wah, ini kayak ini. Benar. Ini saya harus meminta teman-teman untak dosen itu harus meneliti itu tadi, menarik ini. Ya, benar, salah satunya itu. Dan kopi ini sekarang orang sudah mindset-nya berubah. Kalau dulu minum kopi hitam dan pahit itu kopinya orang tua. Sekarang anak-anak muda sudah mulai dia paham bagaimana menikmati kopi yang baik dan benar. Di seluruh dunia itu konsumsi kopi meningkat. Ini yang salah satunya penyebab harga kopi melonjak ini juga gitu. Saya berikan contoh di Cina, yang dulu sebagian besar adalah peminum teh. Betul. Sekarang pelan-pelan sudah beralih ke kopi. Dan kopi di Cina adalah salah satu bentuk minuman yang bergengsi. Ya. Contoh lagi di Eropa. Rusia sebelum perang. Sebelum perang. Ya. Yang dulu minumannya vodka, sekarang dia sudah mulai minum kopi. Tapi saya nggak tahu setelah perang ini bagaimana. Di Jepang, dulu kalau ada vending mesin itu ya kira-kira 20-30% kopi, 70%-nya teh. Sekarang sudah berbalik. Oh, Jepang juga udah mulai geser ke kopi. Sudah bergeser ke kopi. Jadi sekarang kopi ini sudah sangat mendunia dan sudah banyak dinikmati oleh banyak orang, terutama anak-anak muda. Karena anak-anak muda sudah paham bahwa kopi ini menyehatkan. Selama diproses dengan cara yang baik. Ya. Berarti kan ini adalah peluang ekonomi masa depan yang sangat menantang, sangat menarik untuk dikembangkan. Ini yang perlu kita persiapkan karena prediksi saya lihat ini kopi ini masih punya jangka panjang 25 sampai 30 tahun ke depan. Bapak bisa bayangkan sekarang berapa jumlah penduduk di Cina, berapa miliar. Saya hitung 10% aja. Saya pernah menghitung berarti konsumsi kopi dia 1 minggu itu produksi total kopi Indonesia loh Pak, kira-kira. Itu hanya habis dikonsumsi dia selama seminggu. Saya pernah coba ngitung sama teman. Nah, ini yang perlu kita antisipasi, terutama dalam menghadapi perubahan iklim global. Emang ada pengaruhnya Pak Iwan? Ada pengaruh sekali. Terhadap kualitas kopi. Termasuk mungkin varietas kopi. Saya juga sempat browsing begitu ya, saya baca-baca begitu. Perubahan, ada satu varietas kopi yang katanya lebih tahan terhadap perubahan iklim. Ya, benar. Jadi kita punya kopi itu Liberica. Selalu saya katakan bahwa Liberica ini adalah kopi masa depan. Kenapa kopi masa depan? Dengan adanya perubahan. Itu kalau masyarakat bilang kopi nongko itu ya? Ya, kopi nangka. Sebetulnya sedikit berbeda. Liberica dengan Excelsa ini berbeda. Tapi aromanya mirip. Kalau di desa kopi nangka, kopi buria. Iya. Nah, karena dia punya sistem perakaran yang lebih kuat, batangnya juga lebih kokoh, dan daging buahnya lebih tebal, sehingga dia lebih tahan terhadap hama. Kenapa tadi saya sampaikan perubahan iklim global? Bapak sekarang sudah bisa lihat lah, curah hujan yang mestinya kemarau, hujan. Lah, ini akan mempengaruhi proses pollination atau proses penyerbukan kopi, terutama robusta. Banyak tanaman kopi yang gagal. Atau pada waktu kopi berbunga dengan curah hujan yang tinggi, bunga kopinya akan rontok. Liberica, dia punya putik bunga dan tangkai bunganya yang sangat kuat. Karena secara morfologi, kopi Liberica punya luas daun yang cukup lebar. Sehingga dia ini juga berfungsi sebagai payung dan menaungi bunga-bunganya ini. Bunga-bunganya, ya. Ini yang prediksi saya, Pak. Ya. Dan dia punya sistem perakaran yang sangat kuat. Lebih kuat, ya. Satu lagi,
Liberica ini mampu tumbuh di bawah pohon yang lain, pohon naungan yang lain, atau saya katakan bisa mampu tumbuh di bawah pohon buah-buahan. Contohnya dia masih bisa mampu tumbuh di bawah pohon mangga atau manggis. Iya. Jadi lebih menguntungkan dari sisi itu ya sebetulnya ya. Kalau menguntungkan kita perlu kaji ulang. Orang tidak akan menanam ini, tidak populer. Sebetulnya Liberica di Indonesia sudah lama, sudah ada, tapi tidak populer karena rendemennya sangat rendah. Oh. Jadi kalau 100 kilo hasilnya buah lebih gelondong, sedikit ya. jadi green bean-nya cuma maksimal 10 kilo. Tapi perbandingannya jauh sama yang Robusta. Cukup jauh. Cukup jauh. Kalau Robusta bisa 18%. Jadi 100 kilo bisa 18 kilo. Arabica masih 12 kilo. Tapi kalau Liberica 8 kilo. Apalagi kalau kita bisa pilah lagi sampai yang grade 1 semakin rendah. Tapi saya bilang tetap ditanam karena Liberica akan mendapatkan nominal atau nilai jual di pasar akan lebih tinggi dari Arabica nanti. Karena ini konsumsi dunia sudah mulai berburu Liberica. Oh, jadi karena ada tren pilihan dunia itu kepada Liberica, maka meskipun rendemennya itu rendah, mestinya kita menjadikan ini sebagai satu pilihan ya ke depan ya, Pak Iwan. Seberapa besar Liberica di Indonesia? Sangat rendah sekali. Sangat rendah ya. Sangat rendah. Karena tadi mereka kalau tanam Liberica itu mereka katakan rugi. Termasuk di Banyuwangi rendah. Termasuk di Banyuwangi sangat rendah. Sampai banyak yang tanam Liberica itu hanya sebagai sebatas pagar saja. Oh. Nah ini saya sudah. Pak Iwan sebagai apa istilahnya, bukan hanya ahli tapi juga pelaku pekebun menanam Liberica juga. Sudah. Dan saya di Glamour saya siapkan ada 100 hektar lebih, ya. Dan sudah mulai ditanam. Jadi saya mengantisipasi selain untuk kopi produksi, tapi juga untuk benih. Karena kita suatu saat akan kesulitan mencari benih Liberica loh Pak. Kalau semua cari. Nah, ini saya juga menyampaikan kepada teman-teman pekebun yang ada di sini, coba tanam Liberica. Kemarin saya juga sudah bagikan beberapa benih Liberica. Itu dari pusat penelitian sudah ada benih Liberica yang namanya Liptucom. Tapi saya menganjurkan teman-teman untuk menggunakan varietas lokal yang ada di sini. Tapi jangan salah, harus beda dengan Excelsa. Iya, itu saya sering karena masyarakat bilangnya, oh ini kopi nangka. Bayangan saya kopi nangka itu ya Liberica itu. Ternyata ini Excelsa. Asal ada yang Excelsa juga ya jadi. Dan seharusnya cukup jelas Pak dibedakan. Kalau kopi Liberica daunnya lebih lebar, pupusnya rata-rata berwarna hijau. Pak Iwan, itu kalau melihat pohonnya, tapi kalau sudah jadi seperti ini, apa yang paling menonjol Liberica? Cita rasanya? Liberica ini acidity-nya lebih rendah daripada Excelsa. Kalau Excelsa ini lebih, sebetulnya bukan acid. Mungkin kalau saya bisa bedakan kecut sama masam. Ya, ini kan beda Pak. Beda, sour sama acid. Ini beda. Kalau Liberica, kalau Excelsa seperti itu. Tapi Liberica ini posisinya di antara Arabica dan Robusta. Baik cita rasanya ataupun kafeinnya. Jadi kafeinnya Liberica ini di bawah Robusta. Dan ini lebih nikmat. Banyak orang yang menyukai Liberica. Tapi jangan dicampur dengan Excelsa loh, Bro. Iya. Kalau di Banyuwangi khususnya saran Pak Iwan? Pilihannya yang paling bagus cocok dengan iklimnya, dengan kondisi lingkungannya, itu yang Liberica atau yang Excelsa? Yang Liberica sebetulnya saya kemarin juga sudah coba. Setelah kita lihat bahwa ini Excelsa, kita bisa tanpa harus merubah tanaman, kita sambung dengan Liberica yang ada. Jadi kita sambung top, jadi kita pelihara terubusannya, terus kita ngambil entres Libericanya, kita sambung. Itu nanti akan jadi Liberica. Biarpun batang bawahnya Excelsa. Iya. Pak Iwan, benarkah? Jadi sebetulnya kopi ini kan sudah warisan sejak zaman Belanda. Ya kan? Jadi mungkin luasannya itu bertahan, tetapi produksinya bisa sangat menurun karena populasi di dalam luasan yang sama itu mengalami penurunan.
Iya. Saya dengar seperti itu. Betul, itu Pak Iwan ya? Ya, saya setuju sekali. Jadi kalau kita tanya, selalu tanya berapa hektar, tidak pernah tanya berapa pohon. Di dalam 1 hektar misalnya begitu ya? Karena populasi seperti Robusta atau Librica, kalau saya menggunakan jarak tanam 3x3 atau 3,5x3, saya hitung sederhana saja, itu 1 hektar bisa didapatkan 1.000 pohon. Oh ya. Ya. Bagaimana kita menjaga populasi ini harus tetap 1.000. Rupanya ini tidak diperhatikan. Sehingga populasi tanaman setiap tahun ini penurunan. Pengalaman saya di kebun setiap tahun selalu ada kematian itu 3%. 3%. Bisa dihitung lah. Kalau saya itu hitung setiap tahun itu ya? Per tahun. Kalau 5 tahun aja sudah 15%. Iya. Ya toh? Iya. Kalau sudah 1.000 tinggal berapa? Iya, iya. Akhirnya produktivitas kopi kita per satuan hektar kita sangat rendah. Karena dikarenakan populasinya tadi. Jadi penurunan produktivitas itu salah satunya karena populasinya yang makin menurun, yang ini tidak segera disulami. Ya, ini yang selalu saya sampaikan kepada teman-teman pekebun, coba kamu penuhi tanamanmu. Dengan apa saja dululah. Mungkin yang paling mudah menanam adalah tadi dulu Librica. Karena kalau dengan Librica itu tidak serumit kita nanam Robusta atau Arabica. Librica itu mudah sekali. Karena dia punya sistem perakaran yang kuat dan dia tahan terhadap penyakit. Ini salah satu yang diuntungkan kalau kita tanam Librica. Dan pasti Librica kita akan lebih baik. Kembali lagi tadi Pak, kita menghadap ke timur, daerah-daerah penghasil kopi kita juga bagaimana pelan-pelan beralih dari Robusta ke Librica. Iya. Baik, saya kira ini terakhir nih Pak Iwan. Menurut Pak Iwan, apa yang harus dilakukan oleh pekebun, kemudian juga kampus kami, ya, kemudian juga pemerintah, sehingga perkopian khususnya di Banyuwangi itu nanti akan betul-betul ini menjadi masa depan, karena juga tren penikmat kopi di dunia juga makin tinggi, makin meningkat, sehingga ini saya kira perlu disambut masa depan tersebut, Pak Iwan. Iya, apalagi saya lihat di Untak ada fakultas pertanian. Jadi bagaimana seandainya Untak mengadakan satu pertemuan, seminar atau kongres khusus pekebun. Wah. Ya, pekebun kopi ya, katakan bukan perkebunan loh. Iya. Pekebun, Pak ya. Pekebun ya. Dan ingat saya selalu katakan pekebun. Karena kalau petani itu tanaman semusim, kalau kebun ada tanaman tahunan termasuk kopi. Nah, nanti kita undang beberapa pakar, teman-teman Prof atau saya yang ada di pusat penelitian. Kita membuat satu forum, kita undang semua pekebun kopi. Pekebun ya. Untuk meningkatkan. Padahal dari pusat penelitian juga sudah melakukan. Tapi kalau dari pihak Untak akan mengadakan lagi, ini luar biasa. Karena buat saya, hulu ini penting sekali. Karena selama ini yang mereka perhatikan anak-anak muda ini hanya di hilirnya. Bagaimana menjadi barista. Barista, ya. Iya toh? Ya. Ada kalimat mereka hanya sekarang istilahnya hanya cuan-cuan. Iya. Tapi kita tidak pernah berinvestasi di hulunya. Ini penting loh. Iya, betul. Padahal kan kualitas yang akan apalagi, menentukan di sini tadi di hulu tadi itu ya. Dan nanti kalau produktivitasnya rendah, yang mau diolah ini apa? Betul. Sampai saya bilang, kita, ini panjang loh ceritanya Prof. Iya. Kita bisa jual satu cangkir ini puluhan ribu. Tapi apa yang didapat oleh pekebun kita ini? Wah, panjang betul kalau begitu ceritanya ini Pak Iwan. Sampai ada satu kalimat saya. Ya. Kita sebagai pengusaha kopi, jangan bersandar sama punggungnya pekebun. Ojo sender. Tapi pekebun ini juga harus mendapatkan manfaat. Manfaat, betul. Nah, salah satu manfaat yang kita bisa berikan melalui Prof dengan Untak, kita undang pakar kopi untuk mengadakan satu forum terbuka bagaimana sih mengelola kopi untuk masa depan dengan situasi dan geografis yang cocok dengan kondisi Banyuwangi tadi. Wah, bagaimana Prof? Saya kira ini menarik sekali ini Pak Iwan. Jadi
Belum pernah diadakan di daerah lain loh, Prof. Belum pernah diadakan di daerah lain. Dan ide ini sudah ada 5-10 tahun yang lalu. Ya, di sisi yang lain saya kira menurut saya sih betul. Jadi pemirsa, jadi Pak Iwan ini selalu memanggil saya itu Prof. Meskipun saya bukan seorang profesor. Ya, kata Pak Iwan, wah ini kan cara saya menghargai saya begitu ya. Dan itu adalah hak beliau seperti itu ya. Nah, tapi satu hal tadi menurut saya Banyuwangi ini memang potensial sebagai penghasil kopi, dan tadi sudah kita diskusikan bahwa tren pasar kopi, konsumen kopi di dunia ini juga mengalami kenaikan ya. Jadi kalau saya boleh bilang minum kopi ini sudah menjadi gaya hidup masyarakat dunia. Jadi kalau misalnya China, Jepang semula ini punya gaya hidup minum teh, tadi disampaikan oleh Pak Iwan bahwa gaya hidup ini udah mulai bergeser menjadi penikmat atau peminum kopi. Nah, itu artinya masa depan kopi ini sangat cerah. Hanya saja memang harus dipikirkan bahwa dari hulu, karena hulu tadi itu sangat menentukan kualitas kopi, maka ini harus dipikirkan secara serius, secara baik, ya, sehingga produksi kopi di Indonesia, termasuk di Banyuwangi, ini nanti akan betul-betul bisa menyongsong masa depan yang cukup bagus ya, secara ekonomi. Nah, dengan cara seperti itu juga tingkat kesejahteraan pekebun kopi ini tidak boleh dilupakan. Karena jangan sampai ya harga kopi di hilir itu sangat tinggi, banyak orang mengeluarkan uang untuk membeli kopi dengan harga tinggi, tetapi yang dinikmati oleh para kebun di hulu sana itu sangat rendah. Nah, karena itu saya sangat setuju tadi ide Pak Iwan, dan mudah-mudahan Pak Iwan itu nanti akan kami diskusikan dengan teman-teman di kampus. Kami juga punya jaringan dengan beberapa teman-teman kampus lain. Mudah-mudahan ide untuk menyelenggarakan semacam kongres pekebun kopi nasional. Nah. Wah, ini saya kira ini pekerjaan yang sangat luar biasa, sangat menarik, sehingga itu nanti akan bisa menjadi bahan untuk ya semua yang bergerak di bidang perkopian ini nanti, supaya bisa menyongsong masa depan ekonomi kopi yang lebih baik lagi. Karena saya lihat ini penting sekali, Prof. Selama ini mereka hanya mendapatkan informasi dari media, dari internet. Iya kan? Nah, waktu saya dulu informasi tentang kopi itu sangat minim, sehingga saya harus mencari di luar. Buku-buku terbatas. Sekarang buku-buku itu banyak, dan mereka hanya mendapatkan referensi dan informasi. Mereka belum melakukan. Nah, dengan adanya kongres ini nyata. Ada pakar, ada peneliti yang sudah melakukan dan bisa disampaikan kepada pekebun, supaya mereka mendapatkan informasi yang berkualitas dan benar. Ini yang tujuannya tadi. Sekarang dengan mudah, anak muda bisa mendapatkan informasi di mana saja tentang kopi, semua informasi akan banyak. Tapi kalau kita mengadakan satu kongres tadi akan lebih spesifik. Gitu. Ya, kami juga ini Pak Iwan, jadi Untak Banyuwangi juga melalui Fakultas Pertanian juga mendorong untuk kemudian nanti Fakultas Pertanian di Untak Banyuwangi itu nanti punya semacam bukan pusat unggulan, tapi semacam konsentrasi studi khusus ya itu pada perkopian. Nah, ini yang memang sedang dirancang oleh teman-teman di Untak Banyuwangi untuk mempersiapkan aneka infrastrukturnya, termasuk kurikulumnya, ya, lalu kemudian riset-risetnya, kemudian pengabdian kepada masyarakatnya, itu yang nanti akan mengarah ke
perkopian ini. Dan Iya loh Pak. Banyuwangi ini punya luas areal kopi 11.000 sekian hektar. 80%-nya dikelola oleh pekebun loh Pak, itu Pak. jadi bukan PTP tadi ya? Bukan, itu baru cuma 20%, sisanya 80% pekebun. Oh. Itu datanya jelas. Nanti bisa dilihat di Dinas Perkebunan itu ada 80%. Banyuwangi memang sedikit unik ya, maaf. Banyuwangi ini punya rakyat dan perkebunan, maaf, imbang, agak imbang ini. Agak imbang. Tapi di daerah lain 80% pekebun. Nah, tapi sekarang perkebunan ini sudah banyak berubah. Sudah tidak tanam, banyak yang tidak tanam kopi lagi, Prof. Maksudnya PTP yang kemarin bertanam kopi itu sudah mulai bergeser. Sudah bergeser, ya sudah bergeser. Dulu ada kopi sama kakao, sekarang sudah kopinya sudah bergeser karena produktivitasnya rendah dan sudah bergeser ke tanaman keras yang lain. Ya, Kira-kira begitu. tapi yang tadi pekebun rakyat tadi ini kan mereka masih tetap. Nah, ini mereka yang saya kira tetap. Yang itu perhatian betul. kita. Makanya idenya Pak Iwan Kongres Pekebun Kopi Nasional tadi itu kan lebih ke arah penguatan para pekebun kopi ya, yang bukan dalam ranahnya PTP ya, sebagai BUMN seperti itu. Karena di tahun 2002 saya pernah masuk ke satu daerah di Bali, di Kintamani, bersama teman-teman dari pusat penelitian. Kita mengadakan suatu edukasi di sana bagaimana memproses kopi yang baik dan benar. Ya, bersyukur bahwa kopi mereka yang dulu tidak dikenal, sekarang sudah dikenal sekali di dunia. Kintamani atau Batur. Dan Kintamani sudah mendapatkan IG, indikasi geografis itu tahun 2008. Nah, kita ini baru mengajukan, Pak. Semoga sudah keluar. Dan Banyuwangi ya? Ya, kemarin juga sudah dilibatkan, Untak juga sudah dilibatkan karena waktu pertemuan pertama saya sempat hadir. Iya, iya. Ada perwakilan dari Untak. Dan kesulitan nama, kalau mereka pakai Ijen Raung, itu sudah dipakai oleh Bontowoso. Tapi saya katakan bahwa lereng gunung tidak satu titik, lereng gunung itu 360 derajat. Kita juga punya hak mau pakai Ijen Raung. Kita bisa pakai Robusta Ijen Raung atau apa, kira-kira seperti itu. Saya nggak tahu nama yang dipakai apa. Tapi kita punya unggulan tadi, Pak, menghadap ke timur. Itu yang tidak dipunyai oleh daerah lain ya. Daerah lain. Saya kira itu menarik sekali. Nah, terakhir saya kira Pak Iwan ini. Pak Iwan kan juga memproduksi kopi Osing ya. Nah, saya mengkonsumsi itu dan memang beda. Jadi tadi Pak Iwan sudah bercerita banyak mengapa bisa beda, sejak dari hulunya, kemudian processingnya, ya, hingga ilmu cara menyeduhnya itu membuat kopi Osingnya Pak Iwan itu menjadi beda. Cuma ini Pak Iwan, jadi teman-teman saya di luar itu juga apa istilahnya pengen, kan nggak harus datang ke Banyuwangi untuk menikmati kopi Osing. Ya, kopi Osing ini saya, kalau boleh saya sampaikan, saya buat hanya untuk mewakili kopi Banyuwangi. Karena kalau ada orang datang ke Banyuwangi, kopi Banyuwangi ini yang mana? Ya, Prof bisa sebutkan? Icon begitu ya. Kopi Banyuwangi ini yang mana? Iya, minimal betul. itu, dengan pemberian nama Kopi. Kopi Banyuwangi. Ini Kopi Osing. Kopi Osing, iya, Kopi Osing. Kopi Osing, orang akan tahu bahwa ini pasti dari Banyuwangi. Ya, nggak ada lagi orang Osing kalau nggak di sini. Karena kalau saya pakai nama kopi Osing, tidak bisa diterima di Haki loh Pak. Ini semua ada hak patennya loh Pak. Betul. Saya punya sertifikat halal, baru dapat ada PIRT bahwa kopi ini Osing itu identik dengan Banyuwangi. Itu salah satunya. Sehingga untuk itu saya harus benar-benar menjaga kualitas. Jadi saya menyampaikan kepada teman-teman, bukan kuantitas, bukan jumlahnya, tapi yang kita perhatikan adalah selalu kualitas. Apapun. Kita punya sedikit tapi berkualitas daripada punya banyak tapi kurang berkualitas. Nggak tahu Prof setuju nggak dengan pendapat saya itu? Betul. Karena ini barang yang dinikmati, yang diminum, bukan hanya yang dilihat. Ya baik. Baik pemirsa,
Jadi kita berbincang-bincang tentang kopi sudah sangat panjang dan kita akan ketemu pada topik yang lain, pada situasi dan kesempatan yang lain. Terima kasih Pak Iwan, luar biasa sekali. Terima kasih Prof. Sudah menjamu saya kopi, ya. Ini wah. Prof minum ini cangkir yang ketiga. Luar biasa sekali. Dan mudah-mudahan nanti kami bisa hadir di sini lagi dengan topik yang lain. Saya kira masih banyak yang menarik untuk saya eksplorasi dari Pak Iwan, ya. Sebagaimana saya juga tahu, Pak Iwan juga di samping ini menggeluti kopi, Pak Iwan ini juga tadi itu ya, Genja Harum ini juga PR teman-teman Banyuwangi Insight ke depan untuk kita eksplorasi, karena saya juga baca dari berbagai catatan Genja Harum ini punya masa lalu yang luar biasa, ketersohoran masa lalu, dan saya kira ini adalah bagian dari identitas Banyuwangi yang tidak boleh dilupakan. Dan Banyuwangi Insight yang akan datang, saya kira juga akan mencoba mengeksplorasi Genja Harum. Terima kasih Pak Iwan atas fasilitasinya, atas kesempatan dan ilmunya tadi yang sudah disampaikan melalui Banyuwangi Insight. Kita ketemu pada sesi yang akan datang. Terima kasih. Fakultas Pertanian dan Perikanan Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi atau UNTAK Banyuwangi memiliki program studi agroteknologi, di mana program studi agroteknologi memiliki program unggulan, yaitu terkait dengan melihat potensi Kabupaten Banyuwangi yang berupa komoditi kopi. Sehingga program studi agroteknologi mengangkat komoditi tersebut di dalam kurikulum yang saat ini sesuai dengan arahan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim menggunakan kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Ada beberapa mata kuliah dari program studi agroteknologi yang bermuatan ataupun mengarah kepada kopi. Di antaranya adalah mata kuliah Teknik Budidaya Tanaman Perkebunan, kemudian mata kuliah Agroforestry, dan yang terbaru adalah mata kuliah Manajemen Kopi. Program studi agroteknologi memiliki roadmap ataupun tujuan penelitian yang akan dicapai, yaitu dengan goal kopi rakyat yang berdaya saing global dan berkelanjutan di era industri 4.0, di mana dalam rangka menuju goal tersebut memiliki tahapan-tahapan. Yang pertama adalah dilakukannya inisiasi melalui pemetaan potensi kopi yang ada di Banyuwangi, kemudian menjalin kerjasama dengan para pelaku-pelaku kopi yang ada di Banyuwangi, dilanjutkan dengan tahap berikutnya yaitu terkait dengan kinerja produksi kopi yang dimiliki oleh rakyat Banyuwangi. Kemudian tahapan selanjutnya adalah menuju ke smart coffee farming dan juga post harvest. Jadi karena teknologinya itu sangat diperlukan dalam pengembangan kopi rakyat yang ada di Banyuwangi, sehingga kemudian dilakukanlah inkubasi bisnis dan teknologi yang pada akhirnya nanti tujuan ataupun goal dari roadmap penelitian prodi agroteknologi ini adalah
terciptanya sebuah ekosistem bisnis kopi yang terintegrasi dari semua pihak. Melalui roadmap tersebut, program studi agroteknologi melakukan upaya-upaya di dalam sistem pendidikan pembelajarannya, di mana kami juga memasukkan muatan-muatan yang bertema kopi, seperti misalkan penelitian mahasiswa, kemudian dalam kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka, salah satu mata kuliah yaitu manajemen kopi sangat banyak diminati baik oleh mahasiswa di luar prodi agroteknologi itu sendiri maupun mahasiswa dari luar universitas. Jadi salah satu mata kuliah yaitu manajemen kopi ini sangat diminati oleh mahasiswa. Nah, itu juga merupakan peluang bagi kita memperkenalkan dan mengembangkan komoditi kopi ini. Kemudian juga kami selalu melibatkan ataupun mendorong para dosen-dosen di prodi agroteknologi maupun lintas disiplinnya untuk bekerja sama melakukan kegiatan penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat dengan berbasis kopi. Adapun juga di mata kuliah ataupun di kurikulum selanjutnya, mahasiswa juga diberikan kesempatan dan dorong untuk melakukan kegiatan seperti praktek kerja lapangan maupun penelitiannya juga berbasis kopi. Kegiatan kemahasiswaan di prodi agroteknologi juga diarahkan kepada memperkenalkan ataupun mengembangkan kopi rakyat yang ada di Banyuwangi. Salah satunya adalah dengan menyelenggarakan festival kopi, di mana dilakukan kerjasama dengan para pelaku-pelaku kopi di Banyuwangi dengan memperkenalkan berbagai produk kopi lokal yang ada di Banyuwangi. Dan kegiatan tersebut juga melibatkan siswa-siswa SMA atau SMK sederajat, bahkan juga dari usia yang dini kami juga memperkenalkan bahwa di program studi agroteknologi ini mempunyai salah satu program unggulan yaitu di bidang kopi. Harapan kami di program studi agroteknologi dengan adanya fokus program unggulan kami adalah di bidang kopi, kami dapat mendukung perkembangan kopi rakyat terutama di Kabupaten Banyuwangi, dan kami dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kopi Banyuwangi sesuai dengan kegiatan Tridharma perguruan tinggi yang dapat dilakukan oleh Prodi Agroteknologi. Dengan program unggulan Prodi Agroteknologi Fakultas Pertanian dan Perikanan Untak Banyuwangi tentang komoditi kopi, harapannya Prodi Agroteknologi dapat menjadi salah satu rujukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan berbagai kegiatan Tridharma perguruan tinggi, yaitu kegiatan pembelajaran, kegiatan penelitian, maupun kegiatan pengabdian kepada masyarakat, melalui sinergi dengan berbagai pihak yang bergerak di bidang kopi Banyuwangi maupun dari luar Banyuwangi, mulai dari hulu hingga ke hilir, sehingga tercapai tujuan kopi Banyuwangi yang berdaya saing global dan berkelanjutan di era industri 4.0. Dengan program unggulan Prodi Agroteknologi Untak Banyuwangi tentang komoditi kopi, harapannya Prodi Agroteknologi Untak Banyuwangi dapat menjadi rujukan bagi pengembangan IPTEK melalui kegiatan Tridharma perguruan tinggi, yaitu penelitian, pengabdian kepada masyarakat, maupun kegiatan pembelajarannya, sehingga dapat bersinergi dengan berbagai pihak yang bergerak di dunia kopi Banyuwangi utamanya, maupun dari luar Banyuwangi, mulai dari hulu hingga ke hilir, sehingga tercapai tujuan kopi Banyuwangi yang berdaya saing global dan berkelanjutan di era industri 4.0.
Untuk gambaran kopi Banyuwangi saat ini ya sangat berkembang pesat ya dari tahun ke tahun karena mulai dari pelakunya, community-nya, bahkan pelaku usahanya mulai dari coffee shop-nya, petaninya, prosesornya, semua berkembang pesat. Di Banyuwangi sangat-sangat berkembang pesat dari tahun ke tahun mulai dari ya karena itu apa? Pengetahuan itu informasinya sangat itu ya, sangat banyak ya. Jadi teman-teman ya alhamdulillah saya lihat banyak yang siap ya dari perkembangan kopi itu. Nah itu ditunjukin gini, mana satu ya, beberapa coffee shop dan resto yang ada di Banyuwangi itu rata-rata robustanya pakai robusta Banyuwangi, bahkan hampir 80-90%. Seluruh Banyuwangi ya, mulai dari Kalibaru sampai Wongsorjo. Nah itu kan menandain bahwa dari tahun ke tahun para penikmat kopi dan juga pelaku bisnisnya instrumennya sama ya, kok saya bilang dari atas sampai bawah itu para penikmatnya, terus para daya konsumtifnya semua berkembang baik ya. Yang kita rasakan ya semangat itu dari community ya. Nah, karena kenapa adanya community itu alhasil terciptanya banyaknya ekosistem di industri itu. Nah, ekosistem itu membuat semua para pelaku ini jalan semua. Contohnya yang pertama, sering adanya lomba-lomba, event-event kopi yang ada di Banyuwangi, mulai dari kompetisinya, processing festivalnya, bahkan ada beberapa di Banyuwangi Bifest ya. Bifest kan ada kayak kopi festival kopi 10.000 itu. Terus juga ada teman-teman non formal juga melakukan sering melakukan adain setiap bulan bahkan 2 bulan sekali, ada yang sebulan sekali untuk kompetisi manual brew-nya. Nah, terus ada teman-teman dari Jakarta juga mengadakan kolaborasi antar beberapa kedai-kedai juga di Genteng juga ada. Nah, dari industri-industri ini, dari community ini ya berkembang suatu ekosistem bagus yang di kopi Banyuwangi. Jadi dari situ kan juga kopi Banyuwangi lebih dikenal loh. Nah, karena kenapa? Kepegang sama teman-teman muda community ini. Nah, teman-teman muda ya banyak kan yang tahu, maksudnya kayak mulai dari Instagramnya juga lebih konten-kontennya lebih menarik apa. Jadi pengaruhnya gede banget di area situ. Rasa, taste-nya. Misalnya kita ngomongin robusta nih. Nah, robusta Banyuwangi sama robusta di daerah-daerah lain beda. Bukan berarti daerah-daerah lain nggak enak ya, tetap enak. Cuma potensinya beda dengan robusta kita. Nah, robusta kita itu kalau pengalaman pribadi saya nih, itu ada rasa-rasa yang memang nggak ada kayak seperti jagung manis. Nah, di robusta kita itu ada. Nah, juga di referensi-referensi yang sekarang lagi banyak digunakan kan juga porsinya, letak geografisnya Banyuwangi ya. Sebelah timur itu ada Selat Bali, di barat ada 2 gunung berapi, dan itu kan juga menambah potensi dari rasa dari kopi itu tersebut. Nah, tapi omongan ini juga sudah ada sebelumnya dari para pelaku kopi sebelumnya seperti Pak Iwan, terus ada juga Pak Budi, banyak yang orang-orang tua itu. Karena itu kan membranding kopi Banyuwanginya sangat bagus juga. Nah, sampai ke teman-teman muda nih sekarang nih. Jadi seperti itu. Kalau sisi brandingnya sudah sih, menurut saya sudah cukup bagus. Cuma lagi dikembangkan lagi ya. Dari sisi lebih ke educate untuk lebih mengenalkan porsi dari letak geografisnya. Karena itu yang jarang-jarang ditemuin di beberapa daerah lain ya. Karena kalau sudah soal rasa, soal kita udah cukup baik kok untuk kopinya. Seperti itu sih kebanyakan untuk yang lagi sekarang ini yang dirasakan seperti itu. Kalau kendala itu ada. Kendala itu kita itu di fase di mana daya konsumtifnya, masyarakatnya itu orangnya itu aja. Misal nih ada coffee shop baru. Nah, coffee shop baru ini datang tuh orang-orang. Nah, coffee shop yang lain yang sudah buka duluan itu agak menurun omsetnya. Keserap coffee shop yang ini. Nanti gitu lagi. Tapi nanti ini cuma 1-2 bulan, nanti balik lagi. Nah, karena kenapa kok bisa dilihat itu? Karena apa? Kita mancing di kolam yang sama. Nah, kolamnya sama, yang mancing banyak. Jadi alhasil ya diputar gitu-gitu aja. Nah, kendalanya itu di situ tuh sekarang tuh. Kendalanya itu. Makanya tetap setiap pelaku kopi harus inovasi, terus lebih apa sih pembedanya dari yang lain. Itu terus dilakukan. Menu-menunya lebih di variatif atau apa.
Terus dari yang apa sih yang lagi berkembang itu harus cepat-cepat diterapkan. Karena kenapa? Informasi yang sekarang yang dilakukan kan cepet ya. Adanya ya wis gara-gara kemajuan teknologi ini. Jadi perkembangannya sangat cepat. Ya kita juga perubahannya harus cepat juga. Itu sih. Dari kendalanya dari situ. Kita mancing di kolam yang sama. Keinginan kita Banyuwangi menjadi barometer Robusta di Asia, bahkan di dunia. Itu barometernya ada di Banyuwangi. Robusta. Ya itu sih keinginan terbesar yang harus tercapai. Ya, seperti itu. Ada pendampingan mulai dari pemerintahan juga sudah mendampingi, terus para pelaku community kopi-kopinya juga sudah mendampingi juga. Jadi pendampingan itu untuk bentuk suatu rasa, suatu ritme, suatu SDM yang baik untuk di masa depan. Jadi gitu sih.